Siapa yang membiasakan mandi sebelum waktu subuh akan dijaga kesehatan. Satu, dijauhi dari segala penyakit. Manfaat mandi sebelum masuk waktu subuh. Pak Guru dingin. Iya, memang dingin. Paling mandinya seminggu sekali malam Jumat doang. Itu juga mandi karena ada sesuatu yang membuat dia walaupun dingin dia paksa untuk mandi karena kewajiban. Buat guru-guru kita yang pernah mengisi taklim di Masjid Jami An-Nur, Kiai Haji Abdul Rauf, Habib Syekh bin Ali Al-Jubri, Sayyidil Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman Segaf, Kiai Haji Sabil Ar-Rasyad, Kiai Haji Aminuddin, wa usulihim wa furu'ihim an Allah yatawasyahum birrahmah wal maghfirah wa yuskinihul jannah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Fatihah yang ketiga buat Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Jami An-Nur almarhum al-maghfurlah Haji Muhammad Mudakir Ustadz Said. Mudah-mudahan Allah terima amal baik beliau, ditempatkan di tempat yang sebaik-baiknya. Bibarakati muallifi hadzal kitab Sayyid Ahmad Al-Hashimi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Masih lanjutan hadis yang ke-254. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal musannifu rahimahullah wa adaman naf'a wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halaman 31 baris ketiga dari atas. Halaman 31 baris ketiga dari atas. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala inna bani adama khuliqu ala tabaqati syai' faminhum mayyuladu mu'minan wa yahya mu'minan wa yamutu mu'minan wa minhum mayyuladu kafiran wa yahya kafiran wa yamutu kafiran wa minhum mayyuladu mu'minan wa yahya mu'minan wa yamutu kafiran wa minhum
mayyuladu kafiran wa yahya kafiran wa yamutu mu'minan. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ketahuilah bahwasanya manusia itu diciptakan oleh Allah atas beberapa tingkatan-tingkatan. Tingkat yang pertama, faminhum mayyuladu mu'minan. Ada di antara tingkatan-tingkatan manusia yang Allah Ta'ala ciptakan itu lahir dalam keadaan mukmin, karena dia hidup di tengah-tengah keluarga yang imannya kuat, yang lingkungannya juga, masyarakatnya juga dikenal sebagai masyarakat yang religi, yang kehidupan sehari-harinya kental dengan ajaran-ajaran agama. Maka untuk menjaga keimanan, jika kita mencari tempat tinggal, oleh Nabi disuruh carilah tempat tinggal, carilah rumah itu yang dekat dengan masjid. Kenapa dekat dengan masjid? Karena dalam sehari kita mendengarkan panggilan, ajakan untuk ibadah sholat. Salah satu di antara tanda keimanan seseorang itu, kata Nabi, man lazimal masjidah fashhad lahu bil iman. Siapa yang biasa melangkah ke masjid, melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah, ringan langkahnya, mudah ayunan lenggangan tangannya, fashhad lahu bil iman. Kata Nabi, maka saksikanlah orang itu yang memiliki iman yang kuat. Jadi kualitas iman menjadi kokoh, kualitas takwa kita menjadi meningkat jika kita menjaganya dengan menjaga kewajiban-kewajiban yang Allah Ta'ala wajibkan kepada kita hambanya. Dalam hadis lain kata Nabi, ad-dimabtarada alaika takun a'badan nasi. Penuhilah segala kewajiban yang Allah Ta'ala perintahkan kepadamu, takun a'badan nas, niscaya engkau menjadi pengabdi terbaik kepada Allah. Maka itu yang membuat seseorang bisa lahir dalam keadaan iman kepada Allah. Wa yahya mu'minan, hidupnya juga penuh dengan nilai-nilai keimanan. As-sholatu nurun,
Sholat itu adalah cahaya. Tahun 68, 69, 70 Petamburan, Tanah Abang belum masuk listrik. Listrik masuk tahun 71, 72. Tapi orang tua zaman dulu walaupun masjid, musola, langgar, nggak ada penerangnya, nggak ada lampunya, nggak ada listriknya, tapi dia jam 4 sebelum subuh udah jalan. Gelap, kenapa berani? As-sholatu nurun. Ibadah sholat itu menjadi cahaya. Jadi nampak bagi orang yang tekun, udah kelihatan aja tuh jalan-jalan kebaikan. Dengan ilmu terpacu semangat ibadahnya. Man shollas subha fi jama'atin faka'annama qamal lailu kulluh. Siapa yang sholat subuh berjamaah, pahalanya seperti sembahyang sepanjang waktu malam. Kenapa? Jumlah rakaatnya sedikit, 2 rakaat, tapi pahalanya mengalahkan bilangan rakaat yang 4. Man shallal isya fi jama'atin faka'annama qaman nisfal laili. Siapa yang sholat isya berjamaah, pahalanya seperti ibadah setengah waktu malam. Kalau subuh sepanjang waktu malam, kalau isya setengah waktu malam. Kenapa lebih sedikit pahala yang didapat? Sementara jumlah rakaatnya 4. Karena saat itu manusia dalam keadaan siaga, melek. Tapi subuh yang 2 rakaat banyakkan pahalanya karena sedang lelap menikmati waktu istirahat tidur. Tapi di mata para orang-orang soleh, tidurnya itu tidak sama dengan tidurnya kita. Kalau dokter ahli kesehatan menyarankan kita tidur sempurna itu 7 jam. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Atau kalau tidurnya jam 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, jam 4 sudah mandi. Siapa yang membiasakan mandi sebelum waktu subuh akan dijaga kesehatan. 1, dijauhi dari segala penyakit. Manfaat mandi sebelum masuk waktu subuh. Pak Guru dingin, iya memang dingin. Paling mandinya seminggu sekali malam Jumat doang. Itu juga mandi karena ada sesuatu yang membuat dia walaupun dingin dia paksa untuk mandi karena kewajiban. Nah, orang-orang soleh tidurnya tidak seperti yang dokter sarankan. Dia paling lama tidur 3 jam. Saya punya guru pulang ceramah jam 12. Sampai di rumah nggak langsung masuk ke rumah, dia lihat dulu santri-santri yang sudah terlelap tidur.
Jika ada nyamuk yang menggigit itu oleh sang guru, nyamuknya digini. Terbangun santrinya, itu guru minta dipijitin dari jam 12. Yang mijitin udah capek, dikirain udah tidur. Belum, kata sang guru, tambah keras pijitannya. Udah 1 jam masih minta ditambahin keras. Jam 2 terus ke belakang, terus ke atas. Jam 3 terus dikit lagi. Udah 3 jam dipijit, santrinya istirahat. Itu guru jam 3 udah sholat sunat sampai subuh. Kapan tidurnya itu? Itu orang-orang soleh, tidur sedikit terasa puas. Nanti akan kita rasakan kalau kita berada di tanah suci, di Mekah, di Madinah, itu tidur cuma 2 jam, nikmat, puas, kayaknya lama. Karena memang keadaan, karena memang situasi, semua orang semangat beribadah. Jadi kita semangat beribadah. Karena memang tempatnya orang mengejar sholatnya berjamaah. Sholatun fi masjidi hadza afdalu min alfi sholatin fi ma siwahu. Sekali sembahyang di Masjid Nabawi sama dengan kita sembahyang di An-Nur 1000 kali. Hadis itu yang memacu jamaah haji, jamaah umroh untuk selalu berjamaah di Masjid Nabawi. Sebaliknya, di Masjidil Haram itu sekali sembahyang di sana sama dengan kita di sini sembahyang 100.000 kali. Makanya tidak ada yang bermalas-malasan di sana, mengejar target pahala yang dijanjikan oleh Nabi. Keadaan membuat seseorang itu lahir dalam keadaan beriman, hidup di dalam keadaan beriman. Wa yamutu mu'minan, matinya juga bukan ditembak, matinya juga dalam menyebut la ilaha illallah. Kalau ditembak keburu nggak nyebut la ilaha illallah, tahu-tahu jos, nggak sempat nyebut la ilaha illallah. Maka ada orang lahir dalam keadaan beriman, hidup di tengah-tengah keluarga masyarakat yang beriman, dan mati juga dalam keadaan beriman. Bisa menyebut la ilaha illallah. Itu jangan dianggap remeh. Dijanjikan oleh Nabi, man qala akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang ketika menghembuskan napas terakhir tanpa dibimbing, tanpa dipandu, dengan sendirinya menyebut kalimat tauhid la ilaha illallah, dipastikan dakhalal jannah, menjadi penghuni sorga. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mudah menyebut la ilaha illallah. Dan la ilaha illallah itu dalam sabda lain Nabi berkata, jaddidu
imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharui selalu imanmu, servis selalu imanmu. Mobil kalau dicun up, ganti oli, ganti persneleng, oli gardan, itu enak dipakai. Begitu lidah kalau biasa menyebut itu, terasa hidup itu enak, dekat dengan Allah. La ilaha illallah tidak hanya menjadi sebuah lipstick, tapi la ilaha illallah yang dibaca sampai meresap ke dalam jiwanya. Tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Maka orang yang meresapi kalimat itu dalam hidupnya, dia tidak mau punya harapan yang banyak kepada manusia, kecuali harapan-harapan kepada Allah. Jam 2 malam dia menyiapkan proposal buat hidupnya kepada Allah melalui tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Buah hikmah manfaat dari bangun malam sholat tahajud itu, mudah-mudahan nih harapan, asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Allah akan mengangkat derajat itu orang yang minta kepada Allah di tengah malam saat permintaan manusia sedikit. Allah akan kabul permintaan hambanya di malam, di waktu-waktu mustajab, waktu-waktu tertentu. Maka kelompok yang pertama lahir dalam keadaan iman, hidup dalam keadaan iman, matinya juga dalam keadaan iman. Ini yang bagus. Sebab kalau memiliki keyakinan yang lemah, khawatir imannya itu terjual oleh kepentingan dunia. Kata Nabi, akhsha ma khasyitu min ummati. Di antara kekhawatiran yang paling aku takutkan menimpa umatku, satu, kibrul batni, memiliki perut yang besar. Apa nih maksudnya perut yang besar? Manusia ini kantong makannya, ususnya itu cuma 30 cm. Tapi yang kemarin kita sembelih, yang kemarin kita potong sapi, kerbau, itu kantong makannya lebih besar. Dia bisa makan 3 karung rumput. Tapi walaupun kantong makannya besar, itu sapi, kerbau, jika perutnya udah gendut, berhenti, udah nggak nafsu lagi makan. Tapi manusia, walaupun perutnya udah gendut, masih ada yang dia gendutin, rekeningnya. Makanya kehancuran sebuah bangsa, melemahnya ekonomi suatu negara
Bukan yang bikin rusak itu kerbau sapi yang makannya banyak, tapi manusia. Karena itu lahir dalam keadaan iman, hidup dalam keadaan iman, mati dalam keadaan iman, karena imannya terus terpupuk sejak lahir. Dengan keberadaan di tengah keluarga dan masyarakat yang mendukung keimanan seseorang menjadi kuat, akhir hidupnya membawa iman, husnul khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah al-Mustafa wal Murtada wabnahuma wa Fatima, ya Allah ya Allah biha, ya Allah bihus wa Khadijatul Kubra allati hiya lil ma'ali alima, ya Allah ya Allah biha, ya Allah bihus. Jadi kekhawatiran yang Nabi paling khawatir menimpa umatnya itu, pertama perut besar, makan dari cara yang Allah Ta'ala larang. Berbagai macam cara yang penting dia bisa makan. Tidak memperdulikan haram, tidak memperdulikan kalau itu dilarang oleh Allah. Ini yang Nabi khawatirkan. Yang kedua, wa mudawamatun naumi. Nabi khawatir menimpa umatnya itu dalam hidup lebih banyak waktu tidurnya. Habis subuh tidur, bangun jam 11, makan sholat zuhur, tidur lagi, bangun jam 4, mandi, makan bakso, makan somai, habis maghrib tidur lagi, bangun isya, makan kenyang, tidur lagi. Kapan ngajinya, kapan zikirnya, kapan mutolaahnya. Itu yang Nabi khawatirkan, banyak tidur. Kemudian wadokul yakini, memiliki keyakinan yang lemah. Maka di media sosial, yang pegang media, suka kita baca ada sebuah daerah pedalaman di daerah Jawa Barat, Cianjur Kulon, Cikalong Kulon, ada desa yang dulunya perkampungan itu muslim, sekarang udah banyak gereja-gereja. Masuk ke dalam pakai peci, pakai koko, pakai sarung. Kenapa bisa seperti itu? Wadokul yakini, mereka keyakinannya itu lemah, gampang diwarnai dengan kebutuhan sehari-hari. Imannya ditukar beras, ditukar indomie, ditukar beasiswa, ditukar posisi kerja, begitu. Lemah keyakinan. Dia merasa tidak akan bisa makan yang puas kalau enggak ada dari yang ini. Padahal semakin berkualitas iman, semakin tinggi derajat di sisi Allah. Jadi bukan karena harta,
bukan karena kedudukan kemuliaan seseorang di sisi Allah, tapi karena iman takwa. Makanya kalau kita miskin jangan bersedih, jangan menyesali. Itu sebuah keyakinan, seharusnya Allah sedang proyeksikan kita jadi orang kaya nanti. Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Ada yang nyanyi begitu Tuan. Siapa Wan? Oh, Oma Irama. Apalah aja Wan. Yang kaya janganlah bangga dan jangan busungkan dada. Jangan sombong. Kalau emang kita punya harta di atas orang-orang lain. Ini kekhawatiran di antara yang Nabi takutkan menimpa umatnya. Satu, perut besar, menghalalkan berbagai macam cara. Yang kedua, terbuai dengan kenikmatan sesaat di waktu tidur. Ketiga, memiliki keimanan yang lemah, keyakinan yang lemah. Wa minhum mayyuladu kafiron wa yahya kafiron wa yamutu kafiron. Ada orang lahir dalam keadaan kafir, hidup dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan kafir. Kalau tadi lahir dalam keadaan beriman, hidup dalam keadaan beriman, mati dalam keadaan beriman, tingkatan ciptaan Allah manusia kedua lahir dalam keadaan kafir, hidup dalam keadaan kafir, mati juga dalam keadaan kafir. Kalau kita baca surah Al-Bayyinah yang Ustadz Musahwan sering baca ketika sholat isya, kita ditanamkan keyakinan yang kuat oleh Allah. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Kata Allah, orang-orang yang beriman, beramal soleh, beribadah kepadanya, ulaikahum, mereka itulah khairul bariyah, sebaik-baik manusia. Ustadz Musahwan lanjutin lagi tuh. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Kalau yang amanu wa amilus solihat khairul bariyah. Kalau yang innalladzina kafaru syarrul bariyah, sejelek-jelek manusia. Kita aja marah dibilang jelek sama manusia. Padahal kita udah pakai pakaian yang bagus, tapi masih ada orang bilang penampilan lu jelek hari ini. Marah kita. Ini Allah yang bilang. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Mereka itu orang kafir, tempatnya di neraka jahanam, khalidina fiha, kekal selama-lamanya. Mereka itu sejelek-jeleknya manusia. Al-Quran sebagai pedoman untuk kita umat Nabi agar tidak tertukar keyakinan kita. Kemudian wa minhum mayyuladu kafiran wa yahya kafiran wa yamutu mu'minan. Ada orang lahir dalam keadaan kafir, hidupnya juga di tengah keluarga yang kafir.
sebulan sebelum meninggal masuk Islam, mati dalam keadaan membawa iman. Kafir itu artinya menolak keberadaan Sang Pencipta. Kafir, koper, hatinya tertutup. Kalau tas yang buat bawa barang banyak, koper namanya. Koper kalau mau dibawa dikunci, tuh tertutup, tidak bisa lagi barang lain masuk. Orang kafir tuh hatinya tertutup, sulit untuk bisa masuk keyakinan-keyakinan yang lain, kecuali koper bisa dibongkar dengan alat-alat tertentu. Hati manusia yang udah tertutup, udah diponis jadi orang kafir, kalau Allah Ta'ala buka dengan hidayah bakal terbuka. Yahdi mayyasha. Allah yang berkehendak memberi hidayah kepada hambanya. Manusia nggak bisa. Allah tuh yang memiliki kekuasaan untuk merubah hati manusia. Maka kita kalau sholat sebelum takbir disuruh baca ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, sabbit qalbi ala dinik, tetapkan hati saya terhadap agama yang saya yakini, jangan diombang-ambing. Setelah kita baca itu, Allahumma sabbit qalbi ala dinik, baca lagi kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Baru niat usolli fardal isya arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Setelah hati ini kosong dari urusan dunia, hadirkan konsentrasi hanya kita sedang berhadap dengan Allah. Baru takbir Allah. Insya Allah enggak digoda sama setan. Mudah-mudahan sehat, panjang umur. Ketemu kembali di malam Selasa yang akan datang. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa fahman zakiyya wa qalban khashi'a. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.